Itulah dampaknya satu. Ya. Kemudian yang kedua faktornya, itulah tadi handphone. Handphone itu akhirnya anak-anak sekolah banyak mengakses tayangan-tayangan video-video yang seharusnya belum boleh dia lihat, belum boleh dia saksikan, sehingga itu memicu lebih cepat pendewasaannya. Jadi tidak hanya untuk kita, tetapi ada banyak sekali dampak dari kedatangan si corona kemarin itu. Tapi alhamdulillah dia nggak ada lagi sekarang, ya Bu ya. Nah, baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menjadi satu pukulan bagi kita. Saya menilai bahwa memang moral, dekadensi moral di tengah-tengah kita ini, penurunan moral akhlak manusia di tengah-tengah kita ini sangat drastis jatuh. Sangat drastis Bu, jatuh di segala lini. Tidak jarang kita temukan anak-anak sekarang sudah tidak punya sopan santun kepada orang tuanya, tidak bersopan santun kepada gurunya, tidak menghormati orang yang lebih tua dari dia. Banyak kita lihat. Belum lagi akhlak yang luar biasa hancurnya generasi-generasi kita pada saat ini. Nah, itu akibat apa? Kita harus cari tahu ini Pak. Ini masalah besar ini. Ini masalah besar ini Bu ya. Kita jangan menganggap ini masalah yang kecil. Ya. Ini adalah masalah yang sangat besar yang harus kita tuntaskan segera. Faktornya adalah karena kita orang tua ini Pak, kita orang-orang tua ini Bu, tidak mempersiapkan generasi kita yang mereka seharusnya masih dalam keadaan fitrah, suci, dan nanti pada saat di usia emas mereka seharusnya adalah manusia yang baik, tetapi karena kita tidak persiapkan mereka sejak kecil, akhirnya mereka menjadi, sudah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan falyyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya mereka itu harusnya khawatir, kata Allah. Mereka itu harusnya takut. Apa yang perlu mereka khawatirkan? Apa yang perlu mereka takutkan? Lau taraku min khalfihim, kalau nanti mereka meninggalkan generasi mereka yang lemah. Generasi lemah, kata Allah, zurriyatan di'afa. Oleh Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kelemahan yang dimaksud dalam ayat ini setidaknya ada tiga kelemahannya Bapak Ibu. Pertama adalah lemah secara ekonomi. Jadi jangan kita tinggalkan generasi kita ini nanti, anak-anak kita ini dalam keadaan lemah ekonominya, miskin. Kita harus berusaha sekuat tenaga mengumpulkan harta uang yang sebanyak-banyaknya. Ketika kita nanti meninggal dunia, kita tinggalkan untuk mereka. Supaya apa? Supaya ketika kita tinggalkan mereka, mereka tidak merasa kekurangan. Yang kita tinggalkan itu harus cukup untuk mereka, sehingga tidak memicu mereka untuk mengambil dari sumber-sumber yang lain, apalagi sumbernya itu tidak halal. Jadi pencuri dia, jadi perampok, jadi begal dan segala macam. Kita harus tinggalkan mereka dalam keadaan kuat ekonominya, jangan lemah ekonominya. Baru yang kedua kata Ibnu Katsir,
lemah secara ilmu. Nah, jadi jangan kita tinggalkan anak-anak kita ini dalam keadaan mereka tidak berilmu, tidak bersekolah. Kita harus berusaha, Bu, Mbak, sekuat tenaga kita mengumpulkan uang untuk bisa membiayai sekolah mereka. Berikan mereka pendidikan yang terbaik. Berikan mereka pendidikan yang bisa bermanfaat bagi mereka, baik di dunia sampai nanti di hari akhirat. Bahkan setelah kita meninggal dunia, mereka adalah anak yang bermanfaat untuk kita. Jadi sekolahkan mereka. Kalau saat ini saya perhatikan sekolah yang baik itu adalah sekolah pesantren. Ya Bu ya, sekolah pesantren. Kalau di pesantren itu anak-anak dikawal 24 jam, tidak boleh keluar. Apapun yang mereka lakukan itu adalah di bawah pengawasan pengasuh-pengasuh mereka. Ya kan? Kalau sekolah mereka di luar, nah, itu berpotensi ini pengaruh lingkungan mereka, pengaruh teman bermain mereka itu sangat besar. Tidak baik itu yang paling berpengaruh untuk dia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkan generasi kita dalam keadaan lemah ilmunya. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Katsir, lemah secara iman. Nah, ini yang paling penting, Pak. Lemah imannya. Ya. Lemah imannya. Waduh. Itu tadi yang saya katakan, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kejahatan. Karena tidak ada yang membentengi perilaku kemaksiatan itu. Tapi kalau ada iman yang kokoh di dalam hati, insya Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat saja kita pun kata Allah sudah bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi kalau tidak sholat, Pak, aduh, inilah paling bahaya ini. Ya, kalau sudah tidak sholat, mudah untuk melakukan kemaksiatan. Maka oleh karena itu kita persiapkan iman mereka, anak-anak kita ini dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita berikan pendidikan yang baik, pendidikan agama terutama. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya tidak hanya setelah dia lahir, tetapi bahkan sebelum pun dia lahir, bahkan sebelum pernikahan. Makanya kata guru-guru kita itu persiapkan bibitnya apa? Ayah dan ibunya itu harus orang yang baik. Nah, ya kan, ini karyawan warung stik orang baik semua ini. Masih ada yang jomblokan Pak Manajer? Masih ada. Kalau ada di rumah anak-anak gadis ibu, pilih aja, masih banyak. Kalau aku nggak usah lagi ibu penasaran, aku udah punya bini. Aku udah punya bini, alhamdulillah udah satu. Udah satu. Ya. Bukan baru satu, udah satu, itulah ibu kan. Anak alhamdulillah udah dua. Jadi kalau ada tadi ibu agak penasaran nengok aku kan udah berdiri, oh lumayan juga tengok Ustaz itu. Cukup juga yang buat jadi menantu. Harapan ibu udah putus lah untuk hari ini. Abang-abang karyawan warung stik ini masih banyak. Mereka adalah orang-orang yang solid. Saya tahu kalau ada peraturan tertentu yang mendidik, yang membuat mereka menjadi orang yang solid. Di sini kan Pak Manajer diajak untuk sholat duha, diajak untuk puasa di hari Senin dan Kamis, puasa sunnah, dan kegiatannya selalu positif, pengajian. Coba kalau kita lihat warung-warung yang lain ya Bu ya, kalau udah launchingnya aja udah mengundang apa? Mengundang keyboard setan, keyboard mak lampir. Ya, kenapa keyboard mak lampir? Karena memang kayak mak lampir, Bu tengok rambutnya apa namanya, kembang gitu ya. Pakaiannya sempit-sempit, dipakainya pakaian adiknya. Sempit kali, hampir tak muat. Ya, tapi kalau warung stik tidak. Saya melihat itu setiap bulan kegiatannya positif, mengajak untuk
Oleh karena itu kita persiapkan generasi kita ini dengan baik. Kita persiapkan bibitnya dengan baik. Nah, jadi kalau cari menantu Bu, cari menantu yang baik-baik. Ya. Oh, kadang-kadang ini kita salah persepsinya. Datanglah anak gadis ini bawa calonnya ke rumah. Mak, Pak, inilah calonku, katanya, ya kan? Mentang-mentang bayar sekolahnya madrasah, udah tamat sekolah belum kerja, masih kerja menghonor, ya kan? Nah, belum lagi tampang pula, kurang mantap pula nampak manfaatnya. Ini calonmu? Iya, ada. Dari mana kau dapat ini? Dari mana kau dapat ini? Usah dari Tembung katanya. Dari Tembung, ya kan? Tidak ada lagi yang lain rupanya katanya. Nah, apa kerjanya? Honor. Walah bayar. Honor, tengok anak. Bapakmu honor, mama honor, kau honor. Dapat nanti honor pula lagi. Keluarga honor lah kita semua ini nanti. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bibitnya lihat, ya. Bibitnya lihat. Kalau dia adalah orang yang saleh, insya Allah dia akan memproduksi anak-anak yang saleh. Kalau jiwanya adalah saleh, insya Allah dia bisa membina anak ibu nanti, istrinya dan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang saleh dan soleha. Iya, ini kadang-kadang kita tertipu dengan harta, tertipu dengan uang, harus yang kaya. Sebenarnya kata Rasulullah memang benar, ya. Tunkahul mar'ah li arba'ah. Nikahi perempuan itu karena dengan alasan 4. Pertama adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Cantik perlu juga. Jangan pula-pula nanti kalau udah menikah awak dengan dia, pas pergi undangan malu awak minta kunci di tengah orang. Di tengah-tengah orang ramai, malu awak minta kunci gitu kan. Ya kan? Karena kalau mana kunci, neng orang semua, oh itu bunyinya rupanya ya, katanya. Ya kan? Cantik itu perlu juga, ya kan? Keturunan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, bukan keturunan pemain togel. Bapaknya pemain togel, omnya pemain skater. Tapi tidak ada di sini orang yang bilang itu ya. Yang kenapa tidak ada di sini orangnya. Jadi itu Bapak Ibu jemaah.